Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatihi wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'ata min yaumina hadza ila yaumil ba'thi wal ma'tub. Ba'du, Bapak-bapak, Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, malam ini saya sengaja dari rumah itu tidak bawa kitab karena malam ini kita ngaji terakhir, ya untuk sementara. Kalau kata Roma Irama itu gimana? Kata Roma Irama gimana? Malam ini malam terakhir dari kita untuk sementara, karena memang dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Kenapa kita istirahatkan? Saya tak ngomong ditutup. Biasanya kalau ditutup bukannya susah. Ada Pak pengajian di Pademangan itu. Pak pengajian ini tutup ya, nanti habis lebaran kita buka kembali. Sampai mau lebaran ini belum dibuka-buka. Wah, saya keliru ini. Mestinya bicaranya jangan ditutup. Istirahat. Cuma istirahatnya jangan kenyamanan. Kalau nyaman istirahat terus. Malam ini sedikit saya akan mengupas hal-hal yang berhubungan dengan Sya'ban, terutama hal-hal yang berhubungan dengan nisfu Sya'ban. Kapan nisfu Sya'ban? Besok malam ya, malam Jumat ya. Biasanya kalau malam nisfu Sya'ban itu kita baca Yasin ya. Yasin 3 kali. Yasin pertama kita minta kepada Allah agar dipanjangkan umur. Allahumma qawli umurana, ya Allah panjangkan. Yang nomor 2, kita minta kepada Allah agar Yasin yang kedua ya, kita diberikan keselamatan dunia dan yang ketiga, Yasin yang ketiga kita bacakan itu dalam rangka untuk berdoa kepada Allah agar kita ini selalu butuhnya kepada Allah, tidak butuh kepada makhluk, butuhnya kepada Allah. Ada nggak tadi? Ini kan sudah berapa lama di mesin ini? Kalau lampu dinyalakan pakai Yasin ya? Selalu ya? Udah berapa tahun? Selama masjid dipakai atau selama bapak-bapak ada di masjid ini, karena tidak mungkin baca Yasin kalau tidak
Masjid kan gitu kan? Ya, yang paling enak itu selama bapak-bapak ada di masjid ini. Karena kalau di jalan nggak mungkin baca Yasin. Betul ya? Jadi selama di masjid. Udah berapa tahun? Yang jelas lebih dari 1 tahun. Sampai hitung sendiri kan. Pertanyaannya, ada nggak dari? Ini kan ibadah ya. Ibadah nggak ini? Dalilnya ada nggak? Mana dalilnya? Dalilnya apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahkan dulu ada sholat nisfu Sya'ban 2 rakaat. Tapi hanya membaca Yasin. Bulan Sya'ban itu ada sebuah hadis Rasulullah SAW. Ini meskipun habis saya jadul Pak, isi kitabnya masih ada. Apa hadis Rasulullah? Kata Nabi ini, khamsul layalin la turaddu fihinna ad-da'watul awwal lailatin min Rajabin wa lailatul salah saya baca awwal lailatul min Rajabin wa lailatul nisbi min Sya'banin min Sya'bana wa lailatul jum'ati wa lailatul idain. Ada 5 malam. Dikata Nabi, ada 5 malam la turaddu fihinna, yang doa itu tidak ditolak. Doanya tidak ditolak. Fihinna, di dalam 5 malam itu ya, ad-da'wah, doa. Awal lailatin min Rajabin, pertama kali adalah malam pertama di bulan Rajab. Jadi malam pertama bulan Rajab itu, atau puasa pertama itu ya, itu adalah waktu yang mustajab. Cuma bulan Rajab sudah lewat, sudah selesai. Kita akan tahu dan bisa melaksanakan itu ketika Rajab yang akan datang. Pertanyaannya, apakah usia kita sampai ke tahun yang akan datang? Insya Allah kalau nyampe ya, insya Allah yang yakin belum tentu. Itu yang pertama. Yang kedua, doa yang tidak ditolak oleh Allah pada malam yang kedua, yaitu walailatul nisfi min Sya'ban, yaitu malam nisfu Sya'ban. Jadi malam nisfu Sya'ban itu doanya tidak ditolak sama Allah. Jadi yang sakitnya tidak sembuh-sembuh, kita semua. Apa bisa? Bisa. Orang yang sakit pun kalau sudah pertolongan Allah, obatnya itu nggak disangka. Benar, nggak disangka benar. Satu contoh begini. Dulu itu Pak, waktu saya masih kecil. Mungkin waktu bapak-bapak juga masih kecil. Kalau kita anyang-anyang, tahu anyang-anyang kan enggak? Pakainya apa? Pakainya suket teki. Ada orang tahu suket teki kan? Orang Jawa bilang suket teki. Itu ditalikan di mana? Jempol kaki. Sembuh gak? Sembuh gak? Sembuh. Sembuh ya Allah, sembuh.
sempurna. Pertanyaannya, apa hubungannya suket pegi sama anak ini? Ada nggak hubungannya? Nggak ada. Sempurna. Kenapa? Karena pertolongan. Saya dulu itu, dan ini saya pernah cerita kalau di sini. Saya dulu itu punya penyakit kulit. Mulai dari saya itu sebelum masuk TK, kan kecil itu Mas ya, sampai saya kelas 1 SMP. Itu berapa tahun? TK sekarang itu. TK saya dulu itu 2 tahun. SD berapa? 6 tahun. 6 tambah 2, 8. 8 sampai kelas 1 SMP, 9 tahun. Ini di sini. Ini ada borok, udah parah kalau saya. Jadi saya itu makan ular pernah, makan pekek pernah, makan kodok pernah, makan cecek pernah. Jadi pokoknya apa kata orang, makan ini makan ini makan. Kadal pernah, udah pokoknya macam-macam lah. Itu, tidak sembuh. Sehingga ketika kelas 1 SMP itu saya pindah pondok ke tempatnya Ki Muhammad Al-Khatib. Ki Haji Muhammad Al-Khatib bin Abdul. Dapat seminggu obat saya habis karena wajib balik ke dokter kan. Kata Al-Khatib, udah nggak usah balik, pulang dah di sini saja. Nanti saya obati. Akhirnya diobati itu. Ini dia sendiri yang diparutin kunyit, terus dibobokin. Karena memang nggak ada nggak ada kain bersih, akhirnya pelepah pisang yang kering itu dijadikan tutup, terus diikat. Dan saudara, begitu dapat 3 hari dibuka, kering. Alhamdulillah kering. Ketika saya di Jakarta, ada kawan saya yang kena penyakit kulit. Saya kasih kunyit aja. Dulu saya kasih kunyit. Tidak sembuh-sembuh. Berarti ini bukan soal kunyitnya, tapi soal doanya, pertolongan Allah. Jadi ada sesuatu. Memang kunyit itu ternyata setelah saya baca di Google itu merupakan obat antibiotik. Tapi kan saya dikuasai suntikan sama dokter itu udah berkali-kali Pak. Antibiotiknya juga mana sembuh. Maka dari itu ada dawaun fa'in musibah dawa udai baru alhamdulillah. Setiap penyakit itu pasti ada obat. Kalau antara obat sama penyakit itu cocok, insya Allah sembuh. Gitu kan. Jadi malam nisfu Sya'ban, ya, yang kedua. Maka dari itu berdoa kepada Allah yang banyak agar supaya kita diberikan keberkahan oleh Allah, yang sakit bisa sembuh, yang sehat agar tetap sehat, yang rezekinya kurang kita tambah. Loh, Islam itu Pak menganjurkan orang Islam itu bukan jadi orang miskin. Islam itu menganjurkan orang Islam itu jadi orang yang kaya. Agar supaya apa? Agar supaya bisa memberi. Itu kan, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Gitu. Kalau kita ini kan enggak, tangan di bawah lebih baik daripada tangan di atas. Wadah bantu
dibagikan beras, ambil saja, ada zakat fitrah, padahal bukan punya dia, ambil saja. Sampai tahun kemarin itu ada satu masjid tempat saya itu panitia itu nulis, jadi setiap zakat yang dibagi itu ditulis. Mohon yang bukan mustahik menerima zakat ini tolong diberikan kepada fakir miskin. Sampai nulis seperti itu. Karena untuk mendeteksi orang miskin itu susah. Sekarang itu banyak orang yang dibilang miskin nggak mau. Benar nggak? Kamu miskin? Wah, apa fakir juga. Tapi kalau dikasih zakat mau atau tidak? Kasih zakat diterima, padahal bukan. Itu panitia zakat tulis. Mohon yang merasa bukan mustahik, terus zakat ini diberikan kepada fakir miskin. Ketika itu dilakukan sudah, panitia zakat itu sudah tidak punya apa namanya, tidak punya tanggungan tiru milik orang. Jadi bapak sekalian ini itu orang kategori orang miskin itu banyak, sampai Syekh Nawawi itu menulis dalam kitab itu. Orang itu lihat seluruh hartanya dulu, kemudian dibagi per hari. Kalau dibagi per hari ternyata kurang, bapak misalkan punya tabungan dihitung per bulan berapa, per hari berapa. Kalau kurang dari kecukupannya, maka itu dianggap miskin. Nah, kalau itu semua ditulis, wah banyak yang miskin gitu. Jadi kembali, malam nisfu Sya'ban itu hendaknya kita banyak berdoa. Itu yang keberapa? Yang ketiga, walailatul Jumat, pada malam Jumat. Nah, itu malam Jumat itu banyak orang beribadah kepada Allah. Malam Jumat, kalau rezekinya kurang, banyak wiridan malam Jumat. Ini saya kasih ijazah, kalau memang mau, dan ini ngomong Pak, ngomong malam terakhir saya kasih ijazah. Siapapun yang rezekinya kurang, jadi kalau menurut saya, kalau ada orang Islam rezekinya kurang, ini orangnya nggak pernah ibadah. Ada yang merasa kurang rezekinya? Ada yang merasa kurang rezekinya? Ada ya Bu? Ini kalau bapak-bapak ibu rezekinya kurang, baca surat Fatihah 313 kali. Tapi sekali duduk, jadi sekali duduk, jadi baca Fatihah 313. Jadi sebelum baca Fatihah, kirim Fatihah dulu kepada Nabi, kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, kepada dua orang tua difatihai, istri difatihai, pekerjaannya apa yang menjadi sumber penghasilannya difatihai. Kemudian baca Allahumma sukh alayya, Allahumma sukh alayya, Allahumma sukh alayya. Kemudian berdoa minta kepada Allah apa yang diinginkannya. Kemudian setelah itu baca surat Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi 'alaihim. Berapa kali? Berapa? 313. Insya Allah Pak, rezeki Bapak. Jadi kata guru saya, orang yang baca surat Fatihah setiap malam itu 313 kali, itu tidak, insya Allah tidak akan dimiskinkan oleh Allah. Jadi kalau sholat tahajud itu habis sholat tahajud, sholat hajat, terus kira-kira jam, kalau bapak-bapak macam bangun jam 3, insya Allah selesai menjelang subuh. Udah nggak usah tidur, tungguin subuh. Habis subuh tidur. Wiritan dulu, sambil subuh tidur. Wiritan, habis wiritan kopi. Jangan tidur habis subuh, itu yang paling bagus itu. Jangan tidur habis subuh. Padahal itu tidur yang paling enak. Jadi upayakan. Saya tuh kalau habis subuh itu nggak bisa tidur, nggak bisa tidur. Jadi nggak tahu, saya merem tidak bisa, karena nggak terbiasa saya. Itu kalau habis subuh itu saya biasanya pakai baca kitab. Jadi kalau ada pertanyaan dari jamaah itu saya carinya itu waktu subuh. Itu insya Allah rezekinya. Upayakan malam Jumat. Nah, kalau bapak-bapak malam diawali dari malam Jumat, insya Allah tidak bakalan rezeki. Itu yang keberapa tadi? Yang ketiga. Walailatal aidaini. Yang keempat dan kelima itu adalah di malam 2 hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi kalau malam Idul Fitri itu kita baca zikir kepada Allah, baca takbir, Pak. Jadi sudah keputusan Idul Fitri, kemudian takbir kan? Ikut takbiran. Kalau di kampung saya dulu takbiran itu dari habis sholat isya itu sampai subuh, ya kan? Jadi sholat isya imamnya dulu diawali kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillah. Ikuti sama-sama. Setelah itu selesai takbiran lagi di sini. Nanti agak malaman anak-anak muda takbir itu sampai pagi, sampai subuh. Di sini yang takbir mulut atau kaset? Mulut, bukan kaset ya. Kalau kaset nanti kasetnya yang masuk surga. Sampai jam berapa di sini? Sampai subuh. Masya Allah. Itu udah berhenti. Sampai subuh. Dari habis sisa. Habis sisa. Di dalam aja. Sampai subuh ya. Ikut. Malam itu minta sama Allah, ya Allah, mudah-mudahan besok lebaran ini dan seterusnya Kau berikan aku rizki yang halal. Amin.
Maka dari itu kenapa sih ketika malam nisfu Sya'ban itu kita berdoa dengan 3 tadi yang saya sebutkan itu, diawali dengan baca surat Yasin. Kenapa kok dan surat Al-Baqarah saja? Kenapa kok tidak surat Al-Baqarah? Boleh tidak diawali dengan surat Al-Baqarah? Boleh, nggak apa-apa. Tapi keluar Bapak. Karena memang surat Yasin itu para ulama menyebutkan adalah qalbul Qur'an, hatinya Qur'an. Jadi di kulli syai'in qalban wa qalbul Qur'ani Yasin. Setiap sesuatu itu mempunyai hati, dan hatinya Quran itu adalah Yasin. Maka dari itu kalau baca Yasin tidak usah cepat-cepatan. Karena ada yang hafal. Yang kedua, bahwasannya dengan surat Yasin kita akan kembali diingatkan oleh Allah tentang kehidupan akhirat. Jadi isi surat Yasin itu Pak menjelaskan kehidupan akhirat. Bagaimana proses kiamat, bagaimana manusia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana orang-orang kafir itu ketika bangun teriak, ya wailana man ba'atsana min marqatina. Orang-orang kafir besok itu ketika bangun dari kubur itu teriak sekencang-kencang, ya wailana, celaka kami, man ba'atsana min marqatina, siapa yang membangunkan tidur kami. Tapi hari itu sudah gak ada lagi, hanya itu tempatnya. Sehingga kata Allah, hadza ma wa'adar rahmanu wa sadaqal mursalun. Inilah hari yang telah dijanjikan oleh Zat yang Maha, wa sadaqal mursalun, dan benar apa yang dikatakan oleh para. Itu kan kita minta sama Allah jangan sampai kita meninggal dunia dalam keadaan suruh khatimah. Tapi ketika bangun itu nggak bisa, maka orang-orang kafir saat itu Pak minta kepada Allah agar dikembalikan ke dunia. Ya sudah nggak ada, dunianya sudah hancur. Udah nggak ada. Bumi ini Pak, kalau ditabrak sama planet lain hancur Pak. Kalau kita lihat galaksi, bumi itu ada di galaksi mana? Di Masak. Itu kecil. Matahari itu salah satu bintang yang kecil. Kalau kemudian bumi ditabrak sama bintang, selesai. Sutrajaya kokot sudah. Oh, bahasa Indonesianya kokot itu. Bukan Sutrajaya. Ketika itu berantakan semua tata surya. Kita kembali kepada Allah. Itu Yasin ya Allah. Itu sekali-kali nanti ngaji surat Yasin. Ada tafsir Hamami, tafsir surat Yasin. Itu saya itu ketika ngaji itu baca kitab itu yang ikut ngaji itu orang-orang tua. Tangis orang-orang tua itu. Bagaimana dalam surat itu kita digiring oleh Allah di mahsyar itu.
kemudian dibalas oleh Allah. Gimana itu al-yauma? Gimana Pak? Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Al-yaum surat Yasin ya? Al-yauma pada hari ini nakhtimu ala afwahihim, aku kata Allah, kata aku menutup apa ini? Lisan. Wa yukallimuna aydihim, dan yang berbicara adalah tangan. Wa tashhadu arjuluhum, dan yang memberikan kesaksian adalah kedua kaki. Bima kanu yaksibun, dengan apa-apa yang telah kau kerjakan selama ini. Maka dari itu jangan sampai kita meninggal dalam keadaan suhul khotimah. Percuma Pak ibadah kita, ngaji kita, percuma kalau suhul khotimah. Dan jangan dijadikan nama anak itu. Wah, ini ada nama bagus, bahasa Arab, nama siapa? Suhul khotimah. Ya suhul khotimah. Jadi apa-apanya ya husnul khotimah lah nama. Jadi husnul apa? Suhul khotimah. Hadirin bapak-bapak sekalian, ibu-ibu ya. Ini penjelasan diskusi. Kenapa kemudian kita mengkaji hasil? Karena Rasulullah tidak mengajarkan itu. Apa-apa yang tidak diajarkan oleh Rasulullah belum tentu tidak baik. Belum tentu tidak baik. Itu bid'ah apa? Bid'ah dolalah. Begini, wah kayak tahu bid'ah aja. Bid'ah itu apa sih? Bid'ah itu karena orang ini sering mengatakan, oh ini bid'ah, ini kita itu begitu. Dengerin ya, dengerin. Fi'lu ma lam yu'had fi asri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pekerjaan yang di zaman Nabi itu tidak dikenal, di zaman Nabi tidak dikenal, maka itu namanya bid'ah. Namanya bid'ah. Jadi kalau bukan Rasul tidak mencontohkan, Nabi di zaman Nabi tidak dikenal. Jadi bukan tidak mencontohkan, itu Rasulullah tidak mencontohkan, ini bid'ah, salah. Bid'ah itu pekerjaan yang di zaman Nabi lam yu'had, itu namanya bid'ah. Maka kalau melihat dari ketentuan itu, bid'ah itu hukumnya ada yang wajib, ada Pak bid'ah yang wajib. Selama ini yang kita tahu bid'ah dolalah, rusak. Ada bid'ah yang hukumnya wajib. Contohnya apa? Mempelajari ilmu tajwid. Itu di zaman Rasulullah Rasulullah tidak pernah mengajarkan apabila ada alif, terus ada apa lagi? Alif, tanwin atau nun mati ketemu dengan alif, dengan ain, dengan ha, dengan ha, maka itu dihukumi atau dinamakan sebagai idhar halqi. Nggak ada di zaman Nabi, nggak ada. Itu harfi lam ikhfa, terus itu qom yukunna, itu qom ghairu kunna, terus apa lagi?
ada itu nggak ada. Rasulullah nggak ngajarin itu bid'ah. Quran itu kan, itu hasil bid'ah. Ketika Abu Bakar, zamannya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman itu usul kalau ini Quran harus dibuka. Abu Bakar. Kenapa? Karena Rasulullah tidak pernah memerintahkan. Rasulullah hanya menghafal itu yang dilakukan oleh mereka. Maka para sahabat di zaman Nabi itu bisanya menghafal Quran, bukan membaca. Bapak-bapak sudah hafal berapa juz? Berapa surat? Ya minimal 4 surat lah. Sudah ya? Sudah tak? Ikhlas. Sudah tak? Fatihah. Udah bisa saya tebak. Terus sudah apa lagi? Ikhlas. Allahu Ahad. Terus apa lagi? Malam. Itu bilang. Malam. Terus itu bilang bin. Muter-muter kadang-kadang. Surat Al-Kafirun itu udah selesai. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la antum 'abidun. Itu aja muter-muter ya Allah. Yasin apa enggak Yasin? Apa enggak Yasin? Yasin yang setiap kali dibaca tuh. Apa enggak? Kurang. Nah, surat Yasin itu lah. Apa enggak? Apa? Yasin. Sudah kontrol. Jadi bisa. Nah, ini sudah di-prank saya suruh berhenti. Bapak sekalian, itu sekilas tentang kenapa kita baca surat Yasin di bulan Maret. Baik, masih ada waktu kurang lebih 10 menit untuk tanya jawab terkait hal-hal yang berhubungan dengan puasa dan zakat fitrah. Karena bulan Ramadan itu ada 2 kewajiban yang harus dilakukan oleh umat Islam. 1 puasa, yang kedua kalau ada yang kurang jelas silakan ditanya di sini. Saya sambil ada pertanyaan? Oh, tidak. Gimana berarti? Bagi dalam kandungan itu apakah sudah diwajibkan zakat fitrah? Gitu ya? Ini saya. Tidak apa-apa ya, saya jawab ya. Ini yang wajib dikeluarkan zakat fitrah itu adalah ketika supaya. Jadi bagi yang lahir sebelum matahari terbenam, ya, sebelum matahari terbenam, maka sebelum matahari terbenam di akhir bulan Ramadan, maka tidak wajib zakat. Jadi kalau di dalam kandungan masih tidak wajib zakat fitrah.
bayi yang lahir sebelum matahari terbenam di bulan Ramadan, maka tidak wajib maka wajib zakat. Tapi kalau lahirnya bayi itu pada saat setelah maghrib di akhir bulan Ramadan, setelah maghrib tidak wajib. Tapi kalau ada orang yang meninggal pada saat maghrib di akhir bulan Ramadan, malam takbiran itu kok belum zakat, wajib zakat. Jelas ya? Kenapa? Karena memang bayi ketika lahir di malam Idul Fitri itu sudah kewajibannya ada. Apa namanya? Ketika lahir itu kewajibannya sudah ada. Jadi kewajiban zakat itu ada. Jadi kok dia lahir setelah maghrib, maka tidak wajib. Tapi kalau ada orang yang meninggal ketika maghrib itu pada malam takbiran itu wajib zakat. Karena ketika akhir bulan Ramadan itu dia masih hidup. Jadi bayi yang dalam kandungan tidak wajib, ya, tidak wajib di zakat. Pak, spiritual itu wajib di zakat, tidak wajib kalau mau nikah, gitu ya. Ada lagi? Hukum masih ketemu tidak? Ada dikit Ustaz. Ya. Kalau meninggalnya sebelum buka puasa. Kalau ada orang yang meninggal sebelum maghrib di akhir bulan Ramadan, malam takbiran itu tidak wajib. Misalkan ada orang sebelum maghrib jam berapa sekarang? Jam 6 lewat 8. Taruhlah jam 6. Maghrib jam 6. Jam setengah 6. Wah, ini mumpung belum maghrib, saya meninggal duluan. Sebelum jam 6 meninggal. Tidak wajib. Kenapa tidak wajib? Karena memang belum diwajibkan mengeluarkan zakat. Zakat fitrah itu Bapak-bapak sekalian wajibnya adalah ketika di akhir ketika matahari terbenam di akhir bulan Ramadan. Itu wajibnya zakat fitrah. Wajib itu. Jadi sebelum matahari terbenam di akhir bulan Ramadan belum wajib. Bapak-bapak zakatnya apa? Sah nggak kira-kira zakatnya? Loh kan belum wajib. Benar ya? Kan belum wajib tadi. Dititipin pengurus. Dibaginya sebelum takbiran kan? Gimana? Ini wajibnya aja malam takbiran. Kok kita zakat sebelum takbiran? Boleh? Sah nggak kira-kira? Ayo. Sah nggak kira-kira? Benar. Ini kan zakat itu wajibnya ba'da ghurubi syamsi min akhiril yaumin min syahri Ramadan. Setelah matahari terbenam di hari akhir pada bulan Ramadan. Berarti kan malam takbiran. Itu wajib itu kan.
Tapi kita mengeluarkan zakat fitrah sebelum itu, benar nggak? Sah nggak kira-kira? Detailnya itu wajibnya. Sah nggak kira-kira? Ketinggalan wajib. Nanti setelah adzan langsung komat ya. Jadi ini biar saya jelaskan. Bapak-bapak sudah kira-kira. Kan wajibnya itu pada malam takbiran ya, wajib. Tapi bapak-bapak zakat sebelum malam sadar. Loh, kalau bapak mengatakan zakat tidak sesuai dengan kaidah fikih itu, panitia bahkan membagikannya kadang 3 hari sebelum takbiran. Kira-kira baginya sah ya? Nggak sah. Ini. Bapak-bapak ada yang punya kendaraan bermotor? Hampir semua. Ketika ulang tahunnya kendaraan bermotor misalkan tanggal 16 bulan 3, berarti kan hari ini. Itu untuk ngurus STNK berapa lama Pak? 1 bulan boleh? Tidak keluar? Berapa? 40 hari. Jadi 40 hari sudah boleh ngurus. Sama Pak. Kan tadi saya ngomong tidak sah, bukan? Tidak, kan saya tanya sah nggak? Kan sama. Jadi kalau bapak-bapak sekalian pada tanggal 1 Ramadan mengeluarkan zakat fitrah hukumnya sah. Jadi bikin panitia zakat itu jangan pertengahan Ramadan. Awal Ramadan sudah menerima zakat fitrah 3,5 liter zakat seperti itu awal Ramadan. Siapa tahu ada orang yang tidak mengeluarkan zakat fitrah saja, akan tapi mengeluarkan zakat mal. Dihitung Pak Ketua, mulai nanti ditulis di sini. Panitia zakat fitrah menerima zakat fitrah dan zakat mal. Kalau zakat mal harus dihitung. Jadi bagaimana hitungnya nanti panitia berhubungan sama saya. Nanti tak bantu hitungkan berapa zakat mal nilainya berapa. Siapa tahu. Ya jelas ya. Jadi jangan pertengahan baru dibuka, awal Ramadan buka aja sudah. Apa? Panitia zakat fitrah. Maka pembentukan panitia zakat fitrah boleh dilakukan sebelum. Gitu jelas ya. Baik. Baik. Masalah tentang wudhu Pak ya. Apakah wajib berkumur-kumur pada kalau puasa Pak? Ya. Maksudnya kalau berkumur kan batal. Berkumur-kumur wudhu itu kalau sebelum matahari bergeser ke arah sana, artinya sebelum waktu turun masuk, boleh. Yang tidak boleh berkumur itu kemudian ditelan. Boleh, batal puasa. Tidak boleh. Jadi kalau berkumur kemudian boleh. Tapi boleh nggak Pak saya berkumur dengan es teh manis? Kan tetap saya lempeng, kan gitu ya? Boleh nggak kira-kira? Loh, boleh. Asalnya kan jangan di. Nah, kalau ditelan batal, termasuk sisanya. Jadi kalau Bapak habis
kumur-kumur teh manis terus minum air putih dikumur-kumurin sampai rasa manisnya di sini hilang. Karena yang membatalkan puasa itu bukan di mulut tapi di tenggorokan. Kalau mau ngetes, kalau bapak-bapak ada biji dondong itu, nah ditelan pakai benang. Kalau sudah sampai sini, wah ini bapak aneh juga. Jadi tenggorokan ini kata, ya, ini ya. Jadi silakan berkumur, silakan gosok gigi. Karena ada jamaah wajib selama 1 bulan tidak berani gosok gigi. Kenapa? Karena kalau puasa tidak boleh gosok gigi. Padahal boleh gosok gigi. Yang tidak boleh odolnya disisain, nah disesepin tak boleh. Katanya, ya, jelas ya? Cukup? Al-Fatihah. Terima kasih.